Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra syiyam lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan kehidupan kita, menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga Ramadan ini hadir untuk menyempurnakan penciptaan Allah di dalam diri manusia, terutama jiwa ataupun nafsu yang ada di dalam diri manusia. Mari kita bersolawat bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita lantunkan salawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Kita nantinya di hari kiamat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin. Amin ya mujibas sailin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kita manusia diciptakan oleh Allah, disempurnakan penciptaannya manusia itu dengan dua hal ini, para jamaah. Pertama, akal, dan yang kedua, nafsu. Kalau hanya punya akal, itu malaikat. Makanya malaikat itu senantiasa taat. La ya'sunallaha ma'amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hewan alias binatang itu hanya sekedar diberikan nafsu, ya, sehingga kehidupan mereka cuma makan, minum, dan mengeluarkan kotorannya, ya. Itu hewan, tidak ada punya pemikiran, tidak ada perkembangan dalam hidupnya. Nah, kita ini manusia, kita diciptakan dengan sempurna oleh Allah, ada akal dan ada nafsu. Ya. Kenapa puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Itu intinya adalah bagaimana mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri, supaya akal lebih dominan daripada nafsu. Jadi
sejarahnya itu diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin. Ketika pertama kali penciptaan manusia, awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah akal. Maka akal ini diperintah oleh Allah untuk menghadap. Aqbil ya al-aqlu. Mari kamu menghadap wahai akal, maka akal pun menghadap. Aqbala, menghadap. Ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Maka akal menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Akulah hambamu ya Allah, engkaulah Tuhanku. Itu akal. Ya. Setelah itu diciptakannya nafsu oleh Allah. Ketika nafsu ini sudah dijadikan oleh Allah, disuruh menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama. Ya, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada nafsu. Maka nafsu menjawab, ana, anta. Saya, kamu, lo, gue. Hah? Itu jawaban nafsu. Nafsu ini tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya hebat. Ya, egonya tinggi. Itulah nafsu. Ya, egonya tinggi. Itu nafsu. Maka siapapun kita, kalau ego kita tinggi, kita sombong, merasa hebat, ingat, itu nafsumu. Ya, nafsu Anda itu yang sedang merajalela, yang telah menguasai diri Anda. Ya, sehingga nafsu ini dilemparkan ke dalam neraka. Beratus tahun di dalam neraka, diangkat oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah, ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Ditanya lagi, siapa kamu? Siapa saya? Tetap jawabannya, lo, gue. Ah, itu nafsu. Ya, dia tidak mau mengakui, padahal sudah merasakan siksa azabnya Allah. Ini gambaran manusia. Sudah diberikan azab oleh Allah, sudah diperingatkan oleh Allah. Ketika diperingati, di sana dia, Allahu Akbar. Semua teriak seperti itu. Semua teriak bersyahadat. Diperingatkan dengan gempa di Lombok. Hah? Semua takbir. Tapi setelah gempa, semua hilang. Ya, semua naik ke masjid. Tapi setelah gempa berlalu, kembali seperti biasa. Masjid tinggal sendiri. Ya, lewat begitu saja. Begitu manusia. Ini nafsu. Ya, dilempar lagi ke neraka nafsu itu. 100 tahun lagi, ya, setelah beratus tahun diangkat lagi, ditanya lagi oleh Allah, man anta wa man ana. Itu pertanyaan Allah. Tetap jawabannya, ya, ana, anta, lo, gue. Itu nafsu. Ya, ego tinggi, merasa lebih baik daripada yang lain. Ini nafsu. Sehingga Allah SWT melemparkannya ke dalam neraka lapar. Di dalam neraka itu tidak diberikan apapun selain daripada panasnya bara api neraka. 100 tahun di sana. Baru diangkat oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah. Barulah dia mengaku di hadapan Allah, ana abduka wa anta rabbi. Engkaulah Tuhanku ya Allah, akulah hambamu. Itulah sebabnya kita wajib berpuasa. Untuk apa? Untuk kita supaya mengetahui diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu faqad arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kenali diri, kenali nafsu. Ya, nafsu itu selalu merasa lebih dari yang lain. Itu kesombongan nafsu. Makanya kita wajib berpuasa. Kenapa? Karena nafsu ini terus dimasuki oleh syaitan dan iblis. Inna syaitan yajri majradam. Sungguhnya iblis itu mengalir di peraliran darah manusia. Ya, ini yajri majradam. Di mana darah kita, di situ ada iblis, di situ ada syaitan. Bersiap-siap ingin masuk ke dalam hati manusia. Pada yikuha bilju, maka persempitlah jalan setan itu dengan rasa lapar. Makanya kita berpuasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Untuk mempersempit jalannya nafsu, jalannya setan yang menggoda di dalam dada manusia, masuk ke dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka yang menggoda di dalam dada manusia, yaitu dua golongan. Minal jinnati wan nas, yaitu pertama adalah golongan jin. Itulah setan yang tidak terlihat. Yang kedua an-nas, itulah setan yang nyata. Manusia yang selalu menjadi kompor, selalu menjadi kompor gas. Sehingga apa? Ngompor-ngomporin, manas-manasin. Itu setan nyata. Ya, itu mas bro, setan nyata. Jangan sampai kita kena kompornya setan nyata. Ya, apalagi setan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu golongan jin, yang kelihatan itulah golongan manusia. Selalu masuk, merasuk ke dalam dada manusia. Inilah sejarah kenapa manusia diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena nafsu. Ya, nafsu yang terus menggerogoti kita. Dialah yang membuat kita tidak taat kepada Allah, yang membuat kita malas untuk sujud di hadapan Allah. Itu nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa, demi nafsu dan penyempurnaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam nafsu ini, dalam jiwa manusia ini, diberikan oleh Allah dua jalan. Pertama, itu fujur, jalan kiri. Fujur, itu jalannya keburukan. Yang kedua, takwa, jalan kebaikan. Tinggal kita yang mau milih. Mau milih jalan yang benar atau mau jalan yang sesat. Silahkan. Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan lupa untuk terus tonton channel kita El Umri Official. And don't forget, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.